Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali kita bertemu yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Video saya kali ini adalah tentang kegiatan Lokakarya 4 calon guru penggerak Angkatan 7 Provinsi Gorontalo di Kabupaten Pohato. Untuk Kabupaten Pohato pada Lokakarya 4 kali ini dilaksanakan di SDN 01 Marisa pada tanggal 8 April tahun 2023. Walaupun angkatan 7, namun ini merupakan angkatan pertama di Kabupaten Pohato yang terdiri dari 24 calon guru penggerak dan 4 pengajar praktik. Seperti apa kegiatan Lokakarya 4 calon guru penggerak angkatan 7 di Kabupaten Pohato kali ini? Mari kita saksikan sama-sama. Balai Guru Penggerak Provinsi Gorontalo dalam hal ini diwakili oleh Bapak Bobi Lamusu SIP. Yang kami hormati Unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Pohato Bapak Idram Suleman SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Panitia Tim Mones BGP Provinsi Gorontalo. Yang kami hormati Bapak Ibu pengajar praktik Angkatan 7 serta Bapak Ibu calon guru penggerak Angkatan 7 yang itu sangat tumpah darahku, di sanalah berdiri jadi Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu dan kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak menentukan pendidikan. Guru penggerak penambah para murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Sebelum memulai acara ini, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala kita sejenak, merendahkan hati kita, dan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Izinkan saya membacakan doa berdasarkan agama saya, yaitu Islam. Selanjutnya saya akan sampaikan jadwal yang akan kita jalani sebentar. Ya. Tentunya sebagaimana biasa, yang pertama pembukaan tadi sudah selesai. Lalu kemudian yang kedua kita masuk pada review materi tentang refleksi pengalaman Bapak dan Ibu melaksanakan coaching. Jadi sebelum kita menyampaikan review, kegiatan selanjutnya adalah praktek coaching. Ya, nanti kita akan bikin aktivitas kelompok bersama. Berikutnya umpan balik dan praktik rangkaian supervisi akademi dengan pola pikir coaching, dan terakhir penutup. Jadi kelas pengajar praktik itu dari sekian materi yang ada, paling saya suka ini adalah coaching. Sehingga materi ini cuma saya sendiri yang isi. Ketika kita sudah menguasai trik-trik untuk menjadi seorang coach yang baik, artinya kita sudah tahu posisi kita seperti apa.
pada saat kita menghadapi si coach ataupun orang lain yang ingin bermitra di kita untuk mendapatkan sesuatu penyelesaian yang memang notabene-nya itu akan diselesaikan oleh si coach itu sendiri dengan model-model pertanyaan untuk menggali dari yang disampaikan oleh si coach. Tapi mungkin saya punya pemikiran yang agak sedikit rancu ya. Saya itu punya pertanyaan, kira-kira bagaimana saya bisa memposisikan diri saya dan bisa meyakinkan saya kalau saya itu bisa menjadi seorang coach dan bisa diyakini oleh orang lain, dan barangkali orang lain langsung bisa mengenal saya ingin mendapatkan coaching dari kalian. Intinya yang kita maunya adalah ada 3 hal mendasar yang bisa membedakan antara coaching, mentoring, dan yang satunya konseling. Jadi ada 3 yang penting. Kalau kita sudah memahami 3 prinsip dasar ini, maka kita sudah bisa memastikan bahwa apa sebenarnya coaching, apa sebenarnya mentoring, dan apa sebenarnya konseling. Ya. Bisa jadi yang ketiga. Bisa jadi yang ketiga adalah observer. Apakah observer punya kapasitas untuk dia? Tidak. Tidak ya? Tidak. Berarti pada intinya khusus untuk coaching ini hanya 2 arah. Ada timbal balik. Tetapi kita tidak menyampaikan hasil dari masalahnya. Jadi kita tidak menyampaikan itu. Saya memahami bahwa kemitraan itu adalah sebuah hubungan di mana antara kedudukan si coach dan si coach ini sama rata. Perlu dilihat bahwa menjadi seorang coach tidak harus pintar. Ingat, coach dia tidak harus pintar karena si coach ini bukan harus pakar di dalam suatu bidang tertentu, karena dia hanya sebagai orang yang Di 2 arah. Proses kreatif yang kita bangun adalah menggali ide, menggali potensi yang ada di diri si coach ya, coach. Kita diajarkan untuk sebelum kita berbicara dengan orang adalah kita memaksimalkan dulu apakah orang yang kita ajak bicara nyaman atau tidak. Nah, kasus yang sering muncul itu adalah biasanya kalau rekan sejawat ada yang datang ke kita untuk meminta diberikan coaching seperti itu, ada juga kita yang memanggil, sisinya kita panggil. Nah, untuk yang memanggil ini biasanya adalah kepala sekolah, lokasi kurikulum. Ketika melihat ada gurunya bermasalah dalam proses pembelajaran, pasti kurikulum akan memanggil untuk melakukan coaching. Ketika dia memanggil, maka alur tirtanya tidak ada, tinggal tirta, langsung identifikasi masalah, karena tujuannya sudah kepala sekolah atau kelas kurikulum. Tapi ketika posisi yang dilakukan coaching adalah dia datang mendatangi kurikulum atau mendatangi guru yang dianggap memiliki kemampuan dalam hal menyelesaikan masalah, biasanya kalau saya alami seperti itu, dan kemarin saya baru selesaikan salah satu masalah guru. Ketika guru datang ke saya, ternyata guru ini hanya meminta bimbingan, maka saat itu saya rubah metodenya, bukan lagi coaching, masuk ke pindah ke mentoring. Tidak dapat mentoring, pindah ke konseling supaya kita datang. Kalau kita memaksa harus di coaching, dia juga tadi yang tidak jujur. Ada 2 prioritas yang dia tidak ingin sampaikan. Sepanjang apapun kita menggali informasi, nanti dia tidak akan tahu. Apalagi kalau memang informasi di sini. Ada ulang. Nah, ngoba. Jangan. Ya. Bukan sama-sama. Anak coaching, anak coach. Bagus. Belum. Saya punya satu. Ini loh. Oh ya ini.
Jadi yang ini juga adalah ya, jadi pada saat Pak Iman jadi coach, Pak Iman di sini. Ketika Pak Iman jadi coach, Pak Iman di sini. Pak Dir jadi coach, Pak Dir di sini. Yang mau di sini apa Pak? Bukan taruh balai begitu. Ketika si coach yang memulai kan? Ini kan yang akan dari dari semester 1 sampai sekarang itu begitu terus belum ada tujuan. Jadi setelah bisa dari semester 1 sampai sekarang Kalau cuma dari coach Oke, selamat pagi Pak Sudirman. Pagi. Terima kasih sudah datang mau menemui saya Pak Sudirman. Kira-kira kabarnya Sudirman apa hari ini? Sepertinya sesuatu. Ya hari ini baik Pak Sudirman dan sengaja saya mau terima dari minggu kemarin saya mau rencana. Ya sempat satu yang juga kan. Nah kira-kira hari ini bagaimana? Kebetulan Pak Sudirman sudah sibuk. Hanya saya kali ini saya mau Bang ribut sekali kan, bang ribut sekali. model pembelajaran kemarin saya gunakan pakai 2 yang pasti menggunakan video. Tapi dalam proses ini yang aktifnya itu dia. Kadang-kadang bingung. Kemarin saya mau buat di kelas. kebetulan Pak ada masalah Ketika saya kasih formal pembelajaran itu yang bisa jawab itu tidak antusias dalam pembelajaran. Mereka itu banyak bermain, bercerita. Jadi ketika saya memberikan tugas, mereka itu tidak bisa mengerjakan tugas karena mereka tidak fokus ketika saya memberikan pembelajaran. Saya itu ingin cari ide, saya seperti apa yang harus saya buat ketika saya mengajarnya, ketika saya ajak bisa Bisa Abang Sudirman sudah pernah minta pendapat tentang solusi atau masalahnya Sudirman apa sudah ada sejawat yang tahu yang sudah Pak Sudirman komunikasikan dengan Selama ini saya baru melakukan apa. Jadi saya itu ingin hari ini saya ingin bertanya Alwin bagaimana caranya supaya saya bisa menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi di kelas. Sudah mencoba untuk semaksimal yang jelas saya itu ketika melaksanakan pembelajaran ini saya hanya menggunakan metode ceramah. Pembelajaran saya itu hanya menonton begitu Pak. Jadi anak-anak itu bahkan saya tidak pernah memberikan kesempatan kepada anak-anak itu untuk memberikan pendapat, karena menurut saya ketika anak-anak itu memberikan pendapat, saya takut dengan satu dan semua ribut. tidak begitu.
ini kalau menggunakan bagian level kira-kira menggunakan industri sebenarnya menggunakan proses pembelajaran dengan model Iya Pak, ini saya laksanakan sekarang itu kira-kira satu metode itu metode ada di level mana? Jadi menurut saya barangkali anak-anak ini tidak aktif atau tidak aktif Kalau saya menurut karena mereka itu pribadi Pak, bosan di dalam kelas dengan cara saya mengajar itu hanya seperti itu. sejawat itu ada saya melihat teman-teman di sekolah itu ada yang berhasil gitu, tapi mata Saya pelajaran yang berpikir lain begini Pak, saya ingin Saya kan mengubah baru konsep saya. level saya kalau saya mengukur diri saya Konsep saya ini yang salah. Dibandingkan Jadi dengan saya teman-teman. selama ini hanya menyalahkan anak-anak mereka yang tidak aktif dalam pembelajaran. Saya sering menyalahkan mereka ketika yang salah, tapi yang ditemukan ternyata saya berpikir begini, kayaknya mereka itu seperti itu karena mereka bisa di kelas. Jadi saya ingin merubah konsep saya yang tadinya kalau misalnya memang ini saya saya ingin harapan saya pelajaran itu lebih kreatif lagi dengan cara misalkan menggunakan sumber belajar yang diminati anak-anak. 20 siswa itu terlibat dan sering melihat dengan kemarin itu ada di YouTube itu diperlihatkan guru itu sudah menggunakan puisi, ada yang menggunakan aplikasi Canva. Nah, itu makanya saat itu saya ingin mencoba begitu, mencoba untuk ke depan. Kemudian di sekolah saya Karena saya lihat